Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini sebetulnya video ini saya peruntukkan untuk kawan-kawan di daerah Piayu Laut ya, yang mana baru saja mendapatkan bantuan saluran air bersih dari Habitat for Humanity, kemudian dengan disponsori beberapa perusahaan ya. Salah satunya yang saya tahu itu dari Caterpillar Indonesia. Nah, kawan-kawan di Piayu Laut udah mendapatkan salurannya ya. Kemudian ternyata katanya sih masih ada bantuan lagi berupa tandon ya. Nah, di sini saya lagi dimintain oleh Habitat for Humanity untuk memberikan saran bagaimana cara pemasangan tandon agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Piayu Laut ya. Jadi gini ya kawan-kawan. Sebelumnya saya perlu jelaskan dulu ya. Setelah saya lihat foto-fotonya yang saya terima dari Habitat for Humanity, itu masing-masing orang itu di depan rumahnya itu udah ada meteran, yang pipanya kira-kira seperti ini. Terus ini ada meteran, terus ini ada ini ya, stop krannya ya. Kemudian pipanya masuk lagi ke dalam tanah ya. Nah, ini di dalam tanah ya kawan-kawan. Nah, sampai ke sana tanahnya kira-kira segini lah ya. Nah, terus di sana itu muncul lagi. Nah, ke atas kayak gini. Sepemahaman saya itu pipa yang dipakai adalah pipa 1/2 inci ya kawan-kawan. Lalu di ujungnya sana dikasih kran air. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, kemudian ternyata ada sumbangan tandon ya untuk masing-masing rumah. Nah, tandonnya itu berbentuk saya gambar sini aja ya. Anggaplah tandonnya berbentuk seperti ini ya kawan-kawan. Masih kelihatan ya di layar. Oke. Nah, tandon ini ya kawan-kawan, untuk kalau pengen digunakan secara otomatis ya, tentu saja ini harus ditinggikan ya, sehingga ketika kita memakai air dari tandon, maka tinggal buka kran, air akan mengalir dari tandon ke tempat yang kita butuhkan. Tapi saya lihat ya, kawan-kawan di Piayu Laut rata-rata ya, nggak semuanya sih, tapi rata-rata itu nggak ada daknya di atas rumah ya, sehingga mau nggak mau tandonnya diletakkan di sejajar dengan lantai rumah gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Tandonnya sendiri bentuknya agak tinggi ya, seperti kawan-kawan lihat di gambar. Nah, dia ini 800 liter ya kawan-kawan kapasitasnya. Nah, 800 liter ini kalau terisi penuh maka beratnya menjadi 800 kg. Jadi kawan-kawan hati-hati ya yang di Piayu Laut. Jangan sampai kawan-kawan letakkan di lokasi yang kurang kuat, karena nanti takutnya ambruk ya. Karena saya lihat banyak yang lantainya terbuat dari kayu. Ini 800 kg, kalau kurang kuat maka akan ambruk. Nah, oke, sekarang saya anggap semuanya tidak memiliki lantai dak ya. Kalau punya lantai dak nanti kita bahas di lain waktu. Kita bahas yang rata-rata aja. Nah, sekarang dari sini ya, kawan-kawan, air itu bisa kalian alirkan. Nah, air bisa kawan-kawan alirkan ya dari sini ke sini tanpa mengganggu keran yang ada. Makanya kemarin itu saya anjurkan untuk membeli T kuningan ya, yang mana bisa dipasang di sini. Jadi kerannya dilepas dulu, lalu sini dipasang T kuningan seperti ini ya. Nah, T-nya ini kemudian dipasang dengan pipa seperti ini ya. Ya, ini pada prakteknya ini lokasinya bisa dekat bisa jauh ya. Jadi ini pada prinsipnya yang penting pipanya seperti ini ya. Dari sini terus baru masuk ngisi ke tandon ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, ngisinya ini agar otomatis kalian pasangkan klep otomatis ya. Klep otomatis itu seperti apa? Seperti ini ya. Kemarin sudah saya berikan contohnya ke Habitat for Humanity ya. Jadi cara pemasangannya mudah-mudahan pada tahu ya. Kalau belum tahu kira-kira gini ya kawan-kawan. Perhatikan. Ini kan ukurannya setengah anggap ya, tapi ini saya 3/4. Kemarin saya anjurkan Habitat untuk beli yang ukuran setengah. Jadi tinggal dipasang seperti ini. Lalu
Di atas tandon kan ada lubangnya pengisian tuh, ya. Nah, pasangkan pipa seperti ini. Nah, tentu saja terus dilem ya. Di sini saya nggak ngelem, saya cuma ngasih tahu aja kira-kira seperti ini. Nah, ini bentuknya elbow kan, sama di sini juga elbow, ya. Tinggal ini disalurkan ke sini tadi, ke T sini, ya. Nah, ini nanti dia akan otomatis ya. Ketika pipa dari sumber air ini berisi air, kemudian mendapatkan tekanan, maka dia akan mengisi tandon secara otomatis ya, seperti ini. Nah, nanti kalau airnya udah penuh, dia akan berhenti sendiri. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir nanti luber atau segala macam, nggak usah ya. Nah, kecuali nanti kalau rusak ya. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara pemeliharaannya bila rusak. Oke, sampai sini udah jelas ya. Nah, ini ya, selain di T di sini, boleh juga di T di tempat lain. Misalkan ya, saya minggirin dulu. Misalkan ini tadi keran ya. Boleh juga untuk dipotongkan ke sini ya. Di sini dipasang T PVC misalkan. Nah, disambung ke sini langsung ya. Jadi nanti sambungannya kira-kira seperti ini ya. Nah, ya. Jadi ke sini pipa yang ada tadi kita potong dulu, kita pasang T. Nah, kerannya tetap ada, tapi kita T untuk ngisi tandon di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pemanfaatan tandon ya. Tandon udah di sini, udah otomatis, sudah full. Pemanfaatannya bagaimana? Nah, tentu saja tandon ini seperti tadi saya bilang, kalau dia nggak memiliki ketinggian, maka dia susah dimanfaatkan. Nah, maka kalau dia berada di satu lantai ya, selevel sama kita, maka saya anjurkan untuk pemanfaatannya bisa dibikinin lubang di sini, ya, dibor. Terus kemudian dipasangkan mur tangki seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ingat, mur tangkinya itu kalau pengen yang bagus, itu yang bisa dipasang mur tangkinya dari dalam, kemudian pengencangnya di luar seperti ini. Ulirnya juga ke kiri ya. Karena ini sudah berkali-kali saya sebutkan yang model paling bagus ya. Kalau belum dapat yang gini, datang ke tempat saya, nanti saya tunjukkan di mana toko yang menjual bagus seperti ini. Ini udah terbukti nggak gampang bocor ya, teman-teman. Kemudian pemasangannya juga mudah, nggak perlu ada orang masuk ke dalam tandon ya, hanya perlu tongkat pakai kawat dimasukkan. Nah, kalau kawan-kawan nggak bisa membayangkan bagaimana cara memasangnya, ini videonya ya, saya udah pernah peragakan. Nah, kemudian pembuatan lubang ini ya, ini kan buat lubangnya tadinya kan nggak ada tuh, teman-teman ya. Tadinya lubang kayak gini. Nah, ini tadinya nggak ada ya. Aslinya bawaannya itu lubangnya rendah-rendah di sini gitu ya. Nah, kenapa saya anjurkan bikin di sini? Ini setinggi kira-kira ya. Ya kira-kira 50 cm lah. Nah, gunanya apa? Nanti kalau udah dipasang mur tandon seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa pasang keran air di sini ya, keran air di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Kita bisa memanfaatkannya memakai ember ya. Nah, namanya ini kan tandon. Tandon ini kan untuk emergensi ya. Kalau air dari sini udah nggak keluar, maka kita bisa memanfaatkan air dari tandon kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Nah, tentu saja pemasangan keran tadi ya biasa ya. Kalau tadi udah dibor ya tandonnya, kemudian dipasang seperti ini. Selanjutnya terakhir tinggal dipasangin keran ya, seperti ini. Nah, ini. Sehingga ya, dengan posisi seperti ini, ketika air dari sumber itu mati, kita bisa memanfaatkan air dari tandon ini ya, dengan cara membuka keran, diisi ember gitu ya. Nah, Pak, nggak bisa ngisi yang lebih tinggi ya, tentu saja nggak bisa ya, karena apa? Tandonnya memang letaknya di lantai. Terus, lalu gimana Pak? Nanti masih ada sisa segini dong gitu ya. Ya udah, masih ada sisa segini. Kalau memang benar-benar sisa ini dibutuhkan ya, terpaksa buka tutup di atas ya, diambil pakai ember gitu kayak atau gimana gitu ya, kawan. Nah, ini namanya kondisi memang apa adanya seperti itu
daripada kita daripada kita mengeluarkan banyak biaya untuk membuat dudukan ya, dudukan tandon yang lebih tinggi, sementara yang bisa saya anjurkan yang biayanya paling rendah ya dengan cara seperti ini. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu bagaimana cara untuk membuat lubang tandon. Sebetulnya udah pernah saya peragakan di video ini ya, tapi sekali lagi saya tunjukkan peralatannya ya. Yang pertama butuh bor ya, bor listrik, ini bisa bor baterai juga. Kemudian kawan-kawan juga akan membutuhkan hole saw atau gergaji lubang seperti ini ya. Nah, di video saya tadi itu udah komplit ya, udah saya peragakan semuanya, mulai dari ngelubangin sampai masang mur tangki segala macam ya, seperti itu ya kawan-kawan. Baik, tentu saja kalau kamu punya uang lebih ya, bisa aja membangun dudukan tandon ini lebih tinggi, misalkan 1 meter kayak 1,5 meter ya, sehingga pemanfaatannya ya, kerannya bisa langsung dari bawah sini, nggak perlu ngelubangin lagi. Nah, itu pilihan terserah kawan-kawan. Sesuaikan aja dengan dana yang ada gitu ya. Baik, untuk kawan-kawan yang di Biayu Laut, sekian dulu ya petunjuk dari saya. Kalau kawan-kawan masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di komentar. Nanti insya Allah saya akan buatkan ininya ya, insya Allah nanti akan saya buatkan video sambungannya kalau perlu. Sebetulnya saya juga pengen mampir ke sana untuk bertemu langsung dengan kawan-kawan, tapi katanya sih kemarin masih longsor ya, masih susah dilewatin mobil gitu ya. Insya Allah nanti kalau jalannya udah bener, barulah saya ke sana ya. Baik, kawan-kawan, itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.